Halo, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Arin di segmen Tanya Jawab seputar Bansos. Nah, pertanyaan yang masuk kali ini mengenai kartu KKS atau ATM yang baru-baru ini disalurkan, yaitu di sekitar bulan November, Desember, dan Januari tahun 2022 ini. Salah satu pertanyaannya seperti ini, yaitu salah satu dari KPM tersebut dia itu nggak tahu kalau PIN ATM-nya itu di mana dan cara untuk mengetahui PIN ATM-nya itu seperti apa. Baiklah, sebelum kita membahas lebih jauh lagi seputar Bansos, dan hari ini fokus mengenai kartu KKS yang baru ini ya, seperti BPNT PPKM atau BPNT Sembako yang baru saja disalurkan mulai bulan 11, 12, dan Januari ini. Bagi yang baru bergabung, silakan klik subscribe-nya terlebih dahulu agar tidak ketinggalan dengan informasi seputar Bansos yang terupdate di channel ini. Serta yang ingin bertanya juga seputar Bansos bisa langsung tulis komentarnya di bawah video ini. Baiklah, sebelum saya menjawab pertanyaannya, saya mau disclaimer terlebih dahulu ya. Di video ini saya tidak bermaksud untuk menjatuhkan sebuah instansi atau sebuah lembaga. Di sini saya hanya berbicara seputar fakta yang terjadi berdasarkan apa yang saya saksikan sendiri dan berdasarkan komentar-komentar yang masuk, pertanyaan-pertanyaan yang masuk seputar KKS yang baru saja disalurkan kepada KPM. Nah, di sini ternyata banyak KPM yang belum mengetahui sebenarnya dia itu diberikan kartu KKS itu untuk apa, dan sebenarnya itu bansos apa, serta sebenarnya KKS itu bisa digunakan untuk apa. Nah, banyak banget pertanyaan yang masuk. Salah satunya mereka itu nggak tahu PIN ATM-nya ini di mana dan cara bertransaksinya itu di mana. Jadi berdasarkan apa yang pernah saya saksikan pada salah satu penyaluran yang pernah saya hadiri sekitar beberapa hari yang lalu, pada saat penyaluran KKS waktu itu memang di sana tidak dilakukan sosialisasi terlebih dahulu sebelum KKS ini diberikan kepada masing-masing KPM. Tapi yang saya maksud ini hanya beberapa ya, tidak semuanya. Karena saya pernah menghadiri beberapa tempat pada saat penyaluran BPNT PPKM beberapa bulan belakangan ini. Di sana ada yang menerapkan sesuai dengan prosedur, ada juga yang tidak. Nah, padahal sebenarnya kalau kita kembali mengacu pada peraturan Presiden nomor 63 tahun 2017 tentang penyaluran bantuan pangan non tunai termasuk BPNT PPKM atau BPNT Sembako yang baru-baru ini disalurkan, di dalam Perpres tersebut pasal 5 di sana tertulis mengenai mekanisme penyaluran bantuan pangan non tunai ini di bagian A, yaitu proses registrasi terlebih dahulu atau pembukaan rekening, dan bagian B pelaksanaan edukasi dan sosialisasi mengenai program tersebut. Kemudian proses penyaluran dan dilanjutkan dengan penarikan uang atau pembelian barang oleh KPM tersebut untuk memanfaatkan bansos yang diberikan melalui kartu KKS yang seperti ini. Nah, di sini menurut saya yang kurang ini adalah edukasinya atau sosialisasinya, sehingga banyak banget pertanyaan yang masuk, salah satunya pertanyaan yang saya jawab di video kali ini. Lanjut, saya akan menjawab ya buat Bapak Ibu yang mungkin pada saat penyaluran BPNT kemarin atau pada saat diberikan KKS kemarin tapi tidak dijelaskan terlebih dahulu PIN ATM-nya itu ada di mana, tapi hanya langsung diberikan amplop. Ini contoh aja ya, saya tidak menyebutkan yang tidak melakukan sosialisasi kemarin sebelum menyalurkan bansos itu adalah Bank Himbara yang ini ya. Ini hanya contoh karena kebetulan contoh yang ada di sini, yang ada di sekitar saya itu saya meminjam salah satu milik KPM yang ada di dekat rumah saya. Karena penyaluran bansos ini sendiri itu bekerja sama dengan Bank Himbara, jadi ada banyak banget ya, bukan hanya satu bank aja. Amplop yang saya pegang ini hanya contoh saja. Jadi apabila kebetulan Bapak Ibu waktu itu diberikan amplop semacam ini tapi tidak dijelaskan terlebih dahulu itu PIN ATM-nya ada di mana, letaknya di mana, dan KKS-nya itu fungsinya apa dan boleh ditransaksikan di mana, di sini saya jelaskan terlebih dahulu ya. Nah, karena memang hari itu ada memang beberapa KPM yang pada saat datang di penyaluran tersebut dia hanya diberikan amplop ini aja lalu si KPM itu pergi tanpa dijelaskan terlebih dahulu. Jadi buat Bapak Ibu yang mengalami hal yang sama seperti itu dan mau tahu sebenarnya PIN ATM-nya itu ada di mana, coba Bapak Ibu buka amplopnya, karena di dalam amplop ini ada beberapa macam ya. Salah satunya ada surat seperti ini, dan kemudian ada kartu KKS juga, itu sudah pasti, dan selanjutnya itu ada selembaran kertas rahasia seperti ini.
Nah, untuk kertas rahasia yang berwarna seperti ini, di bagian depannya itu ada tertulis Personal Identification Number atau nomor identifikasi pribadi atau yang biasa disebut PIN ATM. Nah, coba deh Bapak Ibu robek di bagian sininya ya, samping sininya, robek aja. Di sini sebenarnya udah dirobek ya. Nah, di bagian dalamnya itu di sini ada PIN ATM-nya tertulis. Nah, di sini masing-masing KPM itu memiliki PIN ATM yang berbeda-beda di dalam kertas ini nih. Nah, jadi buat Bapak Ibu yang nggak tahu sebenarnya PIN ATM-nya itu letaknya di mana dan cara mengetahuinya seperti apa, seperti ini ya. Coba cari lembaran kertas seperti ini yang ada di dalam amplop yang pada saat penyaluran waktu itu diberikan kepada Bapak Ibu semua. Jadi ini sebenarnya bukan hanya 1-2 orang yang bertanya seperti ini ya. Ada beberapa pertanyaan masuk dari beberapa daerah dan pertanyaannya sama, yaitu katanya PIN KKS-nya ini, PIN ATM-nya ini yang tahu itu hanya agen, sedangkan dia nggak diberitahu PIN ATM-nya agar pada saat nanti mau bertransaksi ke depannya si KPM ini harus kembali lagi ke agen tersebut. Nah, satu hal yang harus Bapak Ibu semuanya ketahui yang namanya PIN itu atau Personal Identification Number, yang mana artinya itu adalah nomor identifikasi pribadi. Nah, PIN ini itu berupa barisan angka atau sebuah sandi rahasia yang digunakan untuk menghubungkan data diri pribadi ke sebuah sistem seperti yang berlaku pada perbankan. Jadi ini tuh sebenarnya sifatnya rahasia Bapak Ibu, tidak boleh diketahui oleh siapapun itu kecuali si pemilik pribadi ATM ini atau KKS ini. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu semuanya disarankan untuk mengganti PIN standar yang telah diberikan oleh pihak Bank Himbara pada saat pemberian kartu waktu itu. Jadi misalnya PIN yang ada di dalam sini itu kan masih berupa PIN standar ya. Bapak Ibu semuanya disarankan untuk mengganti PIN-nya sesuai dengan angka yang Bapak Ibu semuanya pilih dan mudah diingat. Dan Bapak Ibu juga disarankan untuk mengganti PIN-nya secara berkala agar tidak diketahui oleh pihak lain. Seperti misalnya mengganti PIN ATM-nya itu 6 bulan sekali atau setahun sekali, atau pada saat dibutuhkan ketika Bapak Ibu curiga ada orang lain yang mengetahui PIN ATM-nya, segera langsung ganti PIN ATM-nya dengan angka yang baru yang mudah Bapak Ibu semuanya ingat. Nah, bisa banget ya buat Bapak Ibu semuanya yang mungkin PIN ATM-nya sudah terlanjur diketahui oleh pihak lain, oleh orang lain, dan Bapak Ibu ingin mengganti PIN ATM-nya, itu sangat dibolehkan banget. Dan caranya Bapak Ibu tinggal ke ATM biasa aja. Di sana Bapak Ibu langsung memasukkan kartunya dan di sana ada menu pilihan ganti PIN. Kemudian Bapak Ibu mengikuti petunjuknya, maka PIN ATM-nya akan langsung terganti hari itu juga. Dan ada juga nih pertanyaan yang masuk, katanya dia itu nggak tahu PIN ATM-nya itu berapa, yang tahu PIN ATM-nya hanya orang-orang tertentu atau agen yang ada di tempat dia tinggal, sehingga dia nggak bisa bertransaksi di tempat lain karena dia nggak tahu PIN ATM-nya. Nah, ini juga solusi buat Bapak Ibu ya, kalau memang seperti itu, PIN ATM-nya hanya agen yang tahu dan nggak diberitahukan kepada si pemilik ATM ini, Bapak Ibu tinggal langsung datang aja ke bank dengan membawa buku tabungan kalau ada dan kartu KKS-nya seperti ini, serta bawa KTP dan juga kartu keluarganya. Nah, kemudian setelah sampai di bank, Bapak Ibu tinggal melapor aja bahwa PIN ATM-nya itu atau PIN KKS-nya itu Bapak Ibu lupa berapa angkanya, sehingga takut kartunya terblokir apabila Bapak Ibu mencobanya berulang-ulang, karena itu kan maksimal 3 kali ya kita mencoba PIN ATM. Kalau salah-salah terus maka kartunya akan terblokir. Nah, Bapak Ibu bilang aja ke pihak banknya kalau Bapak Ibu itu lupa PIN-nya sehingga takut nanti KKS-nya akan terblokir. Jadi di sana Bapak Ibu akan dibuatkan PIN ATM yang baru tanpa harus repot-repot minta PIN ATM-nya oleh si agen ini. Jadi setelah Bapak Ibu diberikan PIN ATM yang baru oleh pihak Bank Himbara, jangan diberitahukan lagi kepada siapapun PIN ATM-nya. Dan buatlah PIN ATM yang tidak mudah ditebak ya, seperti angka 1 sampai dengan 6, karena itu mudah banget ditebak.
Jadi sekali lagi ya buat Bapak Ibu semuanya, sebagai KPM atau keluarga penerima manfaat yang mendapatkan kartu KKS seperti ini, KKS ini itu adalah hak milik pribadi Bapak Ibu semuanya, tidak boleh dipegang oleh siapapun dengan alasan apapun itu. Apalagi PIN ATM-nya. PIN ATM-nya ini bersifat rahasia, karena dari PIN ATM itulah maka orang-orang bisa saja membobol atau mengambil data pribadinya Bapak Ibu. Nah, ini bahaya banget ketika ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab menggunakan data pribadi yang Bapak Ibu punya. Nah, sebenarnya untuk prosedurnya itu sendiri ketika kita bertransaksi di sebuah edisi ya atau sebuah agen, itu pada saat kita selesai gesek kartunya di mesin edisi tersebut, kita yang disuruh untuk memasukkan PIN ATM kita dengan cara rahasia, atau kita disuruh melindungi ya seperti ini, ditutup bagian atas mesin edisi tersebut menggunakan tangan, barulah kita memasukkan PIN ATM-nya tersebut tanpa diperlihatkan oleh si pemilik agen ini. Nah, seperti itu sebenarnya prosedur yang benar pada saat kita bertransaksi di sebuah ATM atau edisi. Jadi pesan saya kepada Bapak Ibu semuanya, disarankan untuk mengganti PIN ATM-nya yang tadinya PIN ATM standar yang ada di dalam kertas ini, diganti menjadi PIN ATM yang Bapak Ibu semuanya buat dengan angka-angka yang Bapak Ibu semuanya pilih, tapi hindari membuat PIN ATM yang berurutan mulai dari angka 1 sampai dengan angka 6. Dan gantilah PIN ATM-nya secara berkala. Kemudian pada saat bertransaksi di sebuah warung atau edisi, Bapak Ibu yang harus memasukkan PIN ATM-nya sendiri. Dan jangan pernah menulis PIN ATM-nya di sebuah amplop, karena terkadang ada beberapa KPM yang saya perhatikan itu PIN ATM-nya ditulis di amplop, katanya agar mudah diingat. Nah, sebenarnya ini tuh berbahaya, karena apabila ada orang lain yang kebetulan melihat amplopnya, otomatis dia akan tahu PIN ATM-nya. Jadi buat Bapak Ibu yang mungkin merasa sudah lansia dan sudah mulai menurun daya ingatnya, alangkah lebih baiknya Bapak Ibu minta tolong pada anaknya untuk kerahasiaan PIN ATM yang Bapak Ibu semuanya punya. Baiklah, sampai di sini dulu video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan buat yang lainnya yang mau bertanya juga seputar bansos, silahkan tulis komentarnya di bawah video ini ya. Dan jangan lupa share video ini ke sosial medianya Bapak Ibu semua, seperti share ke Facebook atau ke WhatsApp, agar masyarakat yang lainnya, teman-teman yang lainnya, penerima bansos yang lainnya juga bisa mengetahui hal yang penting ini. Oke, semoga semuanya sehat selalu, rezekinya dilancarkan, dan sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya. Assalamualaikum.